Bayangkan sebuah bencana besar. Hujan turun tanpa henti. Air meluap, menelan gunung, lembah, dan seluruh peradaban. Hanya ada satu kapal raksasa, satu-satunya penyelamat manusia dan hewan, kapal Nabi Nuh. Tapi, benarkah kapal itu ada? Atau hanya dongeng kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi? Malam ini, kita akan menguak jejak kapal Nabi Nuh, temuan arkeologi yang mencengangkan, dan teori konspirasi yang diyakini sengaja disembunyikan dari dunia. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan. Di sini, Nuh diperintahkan untuk membangun kapal raksasa. Panjangnya ratusan meter, bertingkat-tingkat, mampu menampung ribuan spesies hewan. Saat banjir besar melanda, semua kehidupan pun lenyap. Hanya kapal itu yang tetap bertahan. Tapi, kisah banjir besar ternyata bukan hanya ada dalam kitab suci. Di Mesopotamia ada Utnapishtim, di India ada Manu, di Amerika Tengah, bangsa Maya pun punya kisah banjir besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau bukti bahwa banjir global benar-benar terjadi? Kitab suci menyebut bahwa kapal itu berlabuh di gunung yang tinggi. Banyak yang percaya itu adalah Gunung Judi, Gunung Ararat di Turki. Tetapi, bisa kita lihat dengan jelas bahwa di Al-Quran, pada surat Hud ayat 44, tertulis Gunung Judi. Pada tahun 1959, seorang pilot Turki tanpa sengaja mengambil foto udara. Hasil fotonya mengejutkan dunia. Sebuah bentuk menyerupai kapal raksasa sepanjang 150 meter. Panjangnya persis dengan ukuran kapal Nabi Nuh menurut kitab suci. Pertanyaan pun muncul. Apakah ini hanya formasi alam? Atau benar-benar sisa kapal kuno yang terkubur ribuan tahun? Tim arkeolog menemukan struktur kayu di bawah tanah. Usianya ribuan tahun. Yang lebih mengejutkan, ditemukan pula logam menyerupai paku. Bagaimana mungkin peradaban kuno ribuan tahun lalu sudah memakai teknologi logam pada kapal sebesar itu? Apakah mungkin manusia kuno jauh lebih maju dari yang kita bayangkan? Atau ada peradaban lain yang hilang akibat banjir besar? Saat ini, ada juga yang menemukan bukit seperti bahtera kapal raksasa. Yang lebih mengejutkan lagi, bukit itu ukurannya juga sama persis seperti di kitab suci. Dan bukit ini terletak di Yaman. Bisa kita lihat gambar bukit ini yang difoto oleh penduduk Yaman. Bukit ini berbentuk seperti bahtera raksasa. Bagaimana mungkin ada dua bukit yang menyerupai bahtera raksasa? Apakah kapal Nabi Nuh terdampar di Turki atau di Yaman? Semakin banyak bukti muncul, semakin banyak pula hal aneh terjadi. Lokasi penelitian kabarnya ditutup, tim asing dilarang masuk. Ada yang percaya negara besar berusaha menutupi kebenaran. Bayangkan, jika kapal Nabi Nuh benar-benar ditemukan, maka kisah kitab suci terbukti nyata. Ilmu pengetahuan modern bisa terguncang. Apakah mungkin ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan dari kita? Para geologi menemukan lapisan tanah purba
tanda banjir global 5.000 tahun lalu. Di Mesopotamia, kota kuno terkubur lumpur tebal. Di Asia, ada jejak perubahan iklim mendadak. Beberapa ilmuwan berteori, banjir besar bisa disebabkan oleh asteroid atau pencairan es raksasa. Apapun penyebabnya, semua bukti mengarah pada satu hal: banjir besar pernah terjadi. Dan kapal Nabi Nuh mungkin adalah satu-satunya saksi sejarah yang tersisa. Ilmuwan skeptis berkata, itu hanya fenomena alam, batuan yang kebetulan menyerupai kapal. Namun, kelompok religius, arkeolog independen, dan para penganut konspirasi berkata, tidak, ini adalah bukti nyata. Pertarungan antara sains dan iman masih berlangsung. Dan hingga kini, misteri kapal Nabi Nuh tetap belum terpecahkan. Apakah kapal Nabi Nuh benar-benar terkubur di Gunung Ararat atau di Yaman? Apakah semua ini hanyalah kebetulan yang dibungkus menjadi mitos? Semakin dalam kita menggali, semakin besar misteri yang terbuka. Mungkin kebenaran sesungguhnya sedang disembunyikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kapal Nabi Nuh hanyalah legenda atau bukti sejarah yang ditutup rapat dari dunia? Semoga video ini menjadi manfaat dan menjadikan wawasan kita semakin luas. Dan di video ini menunjukkan betapa besarnya kebesaran Tuhan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.